Guys, ngeri banget ini guys, sesuai rencana ya, Iran akhirnya porak-poranda loh. Karena kan teman-teman udah tahu ya, dari tahun lalu gue udah bilang sih, kalau Amerika jadi nyerang Venezuela, next step itu adalah menghancurkan Iran. Dan hari ini teman-teman udah tahu, udah ribuan orang yang mati Iran karena rakyatnya dimanipulasi untuk melakukan demonstrasi massal menentang pemerintahan yang sah yang hari ini ada di Iran. Nah teman-teman penasaran gak kenapa sih gue bilangnya ada manipulasi? Jangan-jangan ada hubungannya ya dengan peristiwa juga ya, ketika terjadi perubahan rejim di Indonesia di tahun 60-an dari rejim Soekarno ke Soeharto, termasuk perubahan rejim di tahun 98 ke rejim yang katanya lebih demokratis. Nah teman-teman kalau penasaran apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari Iran dan next step akan seperti apa ya perjalanan Perang Dunia 3 di tahun 2026 ini, jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman ini udah resmi ya, ini semua berjalan sesuai rencana, sesuai jadwal. Setelah Venezuela ganti manajemen baru, sekarang yang mau diaduk-aduk itu Iran. Jadi Iran udah dalam beberapa hari belakangan ini terjadi demonstrasi massal, begitu masifnya, toko-toko dibakar, dijarah, tempat ibadah, masjid itu dibakar di mana-mana, sampai rakyat itu juga saling bunuh karena mereka juga saling curiga guys. Nah demo yang terjadi di Iran ini udah terjadi sejak tanggal 29 Desember 2025. Dan gejolak parah ini ya, gejolak demonstran ini itu udah terjadi di lebih dari 100 kota dan daerah yang ada di Iran. Jadi bukan cuma di ibu kota mereka Teheran doang, no, tapi udah sampai masuk ke kota-kota kecil yang ada di perbatasan. Jadi ini skenario yang betul-betul bagus sih buat dunia ya, khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang pengen membawa Timur Tengah berada di bawah manajemen baru juga. Nah, kalau yang udah-udah kan Timur Tengah ini selalu porak-poranda lah. Lu tau lah orang-orang di Timur Tengah hobinya saling bunuh satu sama lain. Sejak ribuan tahun yang lalu pun suku-suku di sana hobinya saling bunuh guys. Nah menurut Donald Trump ya dia akan lebih bagus ya kalau Timur Tengah ini di bawah satu manajemen baru. Tentu bukan manajemennya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab ataupun Iran. Ya tentunya manajemen Israel lah, sekutu dekatnya Amerika Serikat. Nah sebelum kita sampai ke sana, kita mau bahas dulu Iran dulu nih guys. Kenapa? Karena ketika terjadi kekacauan di mana-mana di Iran, teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi? Ternyata ya negara yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap para demonstran itu ya Amerika Serikat. Ya tentu saja lah, kenapa? Karena mereka yang paling senang di sana. Sebetulnya pola ini udah lama terjadi lah guys. Itu hal yang normal lah. Kayak Indonesia, ketika Indonesia itu ganti rejim, mau di tahun 65, mau di tahun 98 itu juga sama. Polanya sama, mereka akan pakai mahasiswa, ormas-ormas, semua digesekkan, disaling adu domba, saling bunuh satu sama lain. Ya kebetulan rejim yang digulingkan juga rejim korup. Jadi gampang untuk mengadu domba rakyatnya. Dan rakyat juga sedang menderita. Dan polanya kembali berulang sih. Teman-teman tahu pernyataan Donald Trump apa ketika dia mengetahui Iran, dia kaget ya, namanya juga Amerika ya. Kalau bisa acting kayak orang Hollywood ya acting sekalian biar bisa dapat piala Oscar. Jadi dia kaget, wah kasihan nih rakyat Iran. Dia sampai berkata begini, Iran ini sedang mencari kebebasan nih. Sebelumnya sih belum pernah terjadi hal-hal seperti ini, makanya Amerika Serikat siap membantu Iran. Jadi dari sini teman-teman udah tahu ya bahwa Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump akan menjadi juru selamat bagi rakyat Iran. Ya seperti CIA lah zaman dulu ya, menjadi juru selamat buat rakyat Indonesia yang berada di bawah diktatorship Orde Baru selama puluhan tahun. Ya Amerika Serikat jadi penolong kita. Nah itu yang sedang disuarakan oleh Donald Trump kepada rakyat-rakyat di Iran yang diharapkan ya bisa mendengar bahwa sang juru selamat akan tiba di Iran. Tapi mereka harus bergerak dulu di sana, menggulingkan rejim yang ada di sana supaya tentara Amerika Serikat bisa masuk dengan bebas dan juga mulai mengambil alih lah sumber-sumber resources yang ada di sana. Nah yang lebih seru lagi ya, kode keras pernyataan dukungan dari Donald Trump itu dibaca juga sama Benjamin Netanyahu, pemimpin nomor 1 di Israel. Dia juga bilang hal yang sama, bahwa Iran butuh demokrasi, bahwa Iran butuh kebebasan. Jadi sekarang menurut Benjamin Netanyahu, kita semua berharap bangsa Persia, maksudnya Iran, bakal segera terbebas dari belenggu tirani. Dan ketika hari kebebasan itu tiba, Israel dan Iran akan sekali lagi menjadi mitra setia untuk membangun masa depan kemakmuran dan perdamaian bagi kedua bangsa. Jadi Israel sangat peduli nih dengan peristiwa. Israel bahkan memantau dengan cermat setiap peristiwa yang terjadi di Iran. Dan sekali lagi ya, dia nggak lupa juga mengagitasi, memprovokasi ya oposisi yang ada di Iran dengan membuat pernyataan bahwa rakyat Israel dan seluruh dunia kagum dengan keberanian luar biasa warga Iran. Nah, jadi dari sini teman-teman udah tahu lah ya arahnya kemana ya. Arahnya ya bakal seperti peristiwa di tahun 60-an lah. Bahwa ketika Indonesia lagi gagal secara politik, secara ekonomi, orang susah, rakyat susah di mana-mana ya. Itulah momen yang tepat buat ganti rejim. Dan itu juga yang terjadi tahun 98. Dan itu juga yang terjadi di Venezuela. Dan itu juga yang terjadi di Iran beberapa hari terakhir ini. Dan ini pun udah langsung bisa dibaca lah bahwa apa, ketika rezim Ayatollah Khomeini tumbang, tentu kan butuh rejim baru yang tunduk, boneka-boneka yang setia kepada Amerika Serikat. Dan teman-teman udah tahu dong kandidat kuat untuk menjadi anjing peliharaan selanjutnya adalah Reza Pahlavi
Ini pemimpin oposisi nih, dia keturunan dinasti terakhir ya, keluarga raja-raja terakhir di Iran yang pernah menjadi diktator juga sebetulnya di Iran. Dia udah membuka suara bahwa dia siap menjadi pemimpin di Iran. Jadi ini 11-12 sama Maria Machados kemarin ya di Venezuela. Intinya adalah negara kita mau hancur, saya adalah juru selamat yang cocok buat negara ini. Tapi tolong pasang saya jadi presiden dulu, nanti saya akan kasih segala yang kau inginkan. Amerika Serikat. Jadi teman-teman udah bisa lihat lah kodenya kemana ya. Memang nasib nih jadi rakyat Iran nih. Selalu dipimpin oleh pemimpin yang gak becus, yang korup, militer yang ancur-ancuran. Ya ujung-ujungnya ya gonta-ganti rejim, negara gak pernah stabil guys. Dan buat teman-teman yang lupa ya, sebetulnya ya, sejarah Iran ini sebelum mereka berubah jadi negara Republik Islam Iran seperti hari-hari ini, dulu mereka itu sebetulnya udah punya pemimpin yang sangat demokratis dan bagus, namanya Mossadegh. Itu Perdana Menteri yang terpilih secara sah, secara demokratis. Tapi sayangnya dia tidak pro Amerika guys, sayangnya dia tidak pro Barat. Teman-teman tahu lah, Iran itu salah satu sumber minyak terbesar di dunia. Ya selain Venezuela, Rusia dan lain sebagainya, Iran tuh punya banyak cadangan minyak loh. Tapi ketika Mossadegh naik, dia jadi Perdana Menteri di Iran, apa yang dia lakukan? Dia melihat negaranya itu dirampok sama perusahaan-perusahaan minyak Inggris, perusahaan-perusahaan minyak Amerika. Negaranya gak dapat apa-apa dan dia marah, dia mau nasionalisasi itu pengkhianat-pengkhianat bangsa itu. Ya tentu saja lah Inggris marah, Amerika Serikat marah. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya mereka memasang boneka baru, jenderal dia naikin jadi raja di Iran. Bapaknya sih Reza Pahlavi ini. Dan berhasil gak berkuasa? Berhasil. Di kepemimpinan eranya rejim Pahlavi ini, setelah mereka berkuasa menjadi raja di Iran, ya mereka sangat dekat dengan Barat. Dan teman-teman bisa lihat lah gaya hidup di sana betul-betul udah sangat kapitalis, sangat Barat, sangat maju. Dan sayangnya juga yang kaya ya orang-orang yang dekat dengan keluarga kerajaan aja. Memang betul Rolls Royce mereka banyak, ada ribuan. Tipe terbaru langsung punya. Sangat dekat dengan Amerika Serikat. Mau pesawat jet dikasih, mau kapal pesiar dikasih. Bahkan semua menteri-menteri Iran saat itu wajib liburan sebulan sekali di New York. Boleh main judi di Las Vegas. Wah hidupnya betul-betul luar biasa lah, dimanja sama Barat. Tapi tentu ya yang namanya rejim peliharaan, rejim boneka lama-lama pasti akan jatuh juga. Karena rakyat Iran pada saat itu ya mereka juga tidak menikmati kok hasil duit minyak itu. Yang menikmati ya cuma segelintir orang, keluarga kerajaan Pahlavi doang. Dan ujung-ujungnya apa? Itu dimanfaatkan oleh oposisi juga yang sekarang berkuasa, yaitu siapa? Ayatollah Khomeini, yang kebetulan dia bisa mempersatukan kalangan mahasiswa, kalangan ulama, rakyat semua bersatu padu melawan rejim monarki, rejim kerajaan yang sangat tunduk sama Barat, sama kepentingan raja-raja oligarki minyak. Tumbanglah si Pahlavi ini, naiklah si Ayatollah Khomeini. Itulah sejarahnya, itulah kemudian sampai hari ini teman-teman bisa lihat Iran tuh menjadi negara yang seperti ini. Tapi ya sekali lagi ya, setelah mereka menjadi penguasa, apa yang terjadi? Negara Iran tambah maju? Enggak, tambah hancur, tambah korup. Dan mereka kembali mengulangi kesalahan Pahlavi zaman dulu. Pahlavi itu dibenci ya sama rakyat Iran. Jadi Shah Pahlavi ya, itu Shah ya, Shahnya Iran, Shah itu raja ya. Itu ketika dia berkuasa sebelum digulingkan sama Khomeini itu sangat kejam guys. Namanya juga udah jadi raja, gak ada aturan, gak ada batasan. Dia udah selevel Tuhan. Dia punya polisi khusus namanya Safak, itu sangat-sangat brutal. Itu dibenci sama rakyat. Ya sama lah, lu kayak di sini juga lu pasti ada yang lu benci lah aparat-aparat di Indonesia ini. Nah, apa yang terjadi di sana? Karena rakyat itu sangat muak sama rejim. Ada partai politik ada, tapi itu cuma casing, isinya mah sama. Warnanya ada merah, kuning, hijau, biru, aduh nggak peduli, ada semua warna. Tapi casingnya doang, ujung-ujungnya sama. Yang berkuasa, yang berduit, yang punya power, yang menikmati kesejahteraan sumber daya alam di Iran hanya segelintir orang, akhirnya orang berontak di sana. Nah ketika kemudian Ayatollah Khomeini kembali ya, ini ceritanya kembali dia berkuasa pun ujung-ujungnya dia melakukan hal yang sama. Cuman instead of Safak, dia bikin yang namanya Iran Revolutionary Guard atau Garda Revolusi Iran. Ya awal-awal bagus, itu berfungsi buat menggulingkan si Pahlavi itu. Tapi lama-lama Garda Revolusi ini menjadi preman juga. Tentara Iran sendiri tambah lama tambah korup, tambah lama suka nyiksa rakyat, memperbudak rakyat. Rakyat itu juga jadi hal yang normal di sana. Jadi nggak heran juga kalau rakyat lama-lama juga benci dengan rejim mereka yang represif. So ujung-ujungnya apa? Ya sekarang ketika kemudian orang udah sebel sama Garda Revolusi Iran, sama rejim ulama Ayatollah Khomeini, ya mereka kemudian berpikir kayaknya lebih bagus balik lagi deh menjadi boneka Amerika Serikat. Dan kebetulan ya anaknya si Pahlavi masih hidup karena dia sekarang ditampung di Amerika Serikat jadi pelarian politik lah. Jadi dia cari suaka ke sana sebelum bapaknya jatuh tuh, raja terakhir Iran Shah Pahlavi itu, ya dia kabur ke Amerika Serikat dan tinggal di sana. Dan bersyukurlah dia. Kenapa? Karena Israel, negara-negara barat termasuk Amerika Serikat itu sering banget main, ngobrol
Dia bahkan sering bolak-balik loh ke Israel, musuh besarnya Iran. Ngobrol dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Nah inilah namanya calon-calon boneka, nggak boleh mati. Kalau bisa dipelihara. Dia pun sempat sakit-sakitan, tapi diusahakan hidup kembali guys. Supaya apa? Jaga-jaga nih kalau Iran kolaps, mereka bisa taruh boneka di sana. Nah ini yang udah-udah ini hal yang normal lah. Sekali lagi gue bilang fungsi rakyat itu cuma untuk memperkaya penguasanya. Nggak peduli penguasa lu siapa, warna A, B, C, D, lu tinggal pilih aja. Dia jadi budak siapa penguasa lu. Budak Cina, budak Rusia, budak Arab Saudi, budak Amerika Serikat. Dan itulah yang terjadi sekarang. Makanya teman-teman jangan heran kalau Reza Pahlavi ini tanpa malu-malu langsung bilang, guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR Code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Makanya teman-teman jangan heran kalau Reza Pahlavi ini tanpa malu-malu langsung bilang, udah biarin aja hancur lebur itu Iran, yang penting nanti gua akan selamatkan. Dia wajib jadi pemimpin Iran yang baru. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, dulu kan sempat main tembak-tembakan roket nih Israel sama Iran nih. Nah dia di situ menyatakan dukungan loh serangan Israel sama Amerika Serikat ke Iran yang menghancurkan banyak fasilitas-fasilitas militer Iran. Menurut dia itu adalah hal yang baik. Nah terus gimana sih caranya ya prosedur buat ganti rejim? Sebetulnya ada 3 cara guys buat ganti rejim. Cara yang pertama ya lu bunuh aja presidennya. Mau diracun, ditembak, diculik, that's it. Tapi itu terlalu terbuka ya, terlalu belatan. Ada cara yang lebih diem-diem. Contohnya dengan cara apa? Jangan negara lu sendiri yang turun ganti, Amerika sendiri yang turun. Jangan. Pakai tangan-tangan di negara itu sendiri. Oposisi, partai-partai oposisi kan banyak, ormas, preman. Semualah dipakai, media pun dibayar untuk membangun ketidakpercayaan terhadap penguasa saat ini. Itu yang terjadi di Indonesia di tahun 60-an. Dan sekarang juga terjadi di tahun 98. Nah, itu juga bisa terjadi ketika rakyat itu menderita. Karena apa? Pemimpinnya hari ini korup, mismanagement. Jadi nggak bisa jadi administrator negara yang baik. Terus ditambah lagi yang ketiga, negaranya krisis ekonomi. Sama. Proses kejatuhan Soeharto di tahun 98, momennya pas buat CIA masuk panen raya di situ. Kenapa? Karena Indonesia krisis ekonomi. Pun begitu di tahun 60-an. Nah, apa yang terjadi di Iran hari-hari ini? Teman-teman tahu, di Iran kenapa gampang sekarang buat disetel dan timingnya diatur supaya meledak ketika Venezuela terjadi prahara penggantian rejim juga? Ya karena pas nih, Iran itu inflasinya udah parah guys. Inflasinya itu sampai 70%. Lu merasa di Indonesia biaya hidup tinggi, biaya pendidikan naik terus, beli susu buat anak lu tambah lama tambah mahal. Iya kan? Inflasi tinggi loh di Indonesia itu, ya kan? Tapi asal lu tahu ya, inflasi di Indonesia itu masih single digit, bahkan menurut data itu di bawah 4% loh inflasi di Indonesia. Inflasi di Iran itu udah sampai 70%. Itu sedih banget. Dan yang membuat lebih sedih lagi apa? Gara-gara negaranya krisis moneter, duit itu barang langka, bahkan kurs mereka jatuh. Zaman dulu ya di tahun 2015, $1 itu setara 32.000 rial, mata uang Iran. Tahun 2022, $1 udah 430.000 rial. Detik ini guys, $1 udah setara 1,4 juta rial. Lu bayangin. Jadi hanya dalam 1 tahun nilai $1 itu udah naik 500% lebih. Ngeri gak sih? Gila gak lu? Ya lu bisa bayangin ya, kalau Indonesia terjadi ya nilai $1 tuh sampai menguat 500% lebih. Padahal hari ini cuman berapa? 17.000 lah. Ya lu kali aja 17.000 kali 5. $1 berarti hari ini menjadi 85.000 rupiah. Apa yang terjadi? Rejim jatuh pasti. Nah, tapi kalau dipikir-pikir metode ini sama gak dengan di Venezuela? Sama. Makanya di sana juga rakyat demonstrasi. Mereka juga sebel sama yang namanya Maduro. Tapi kalau lu pikir lebih lanjut lagi, kenapa ya rakyat di sana susah hidupnya? Krisis moneter di mana-mana di Venezuela atau kayak di Iran, susah cari kerja guys. Banyak usaha yang bangkrut. Wah, nggak bener di Iran. Susah banget, berat hidup di Iran. Gara-gara apa? Venezuela, Iran, Indonesia tahun 98 itu terasa banget susah, ekonomi mandek. Kenapa? Banyak yang bilang karena negaranya korup, pemimpinnya korup. Ya itu bener.
Itu betul. Militernya korup, hancur. Iya, itu juga benar. Menteri-menterinya, pemerintahannya mismanagement. Nggak bisa menjadi administrator negara yang baik. Itu juga benar. Tapi ada faktor yang paling penting guys. Kenapa Venezuela ekonominya terasa begitu sulit? Karena ekonomi dia sudah lama diboykot guys. Diblokade, disanksi sama Amerika Serikat. Jadi mereka nggak bisa hidup normal kayak teman-teman sekarang. Lu bisa pakai sepatu Adidas. Lu bisa pakai iPad. Lu bisa pakai Samsung, pakai WhatsApp. Lu tahu nggak Samsung itu software dari mana? Dari Amerika, Android. Lu kalau disanksi, lu nggak bisa pakai Samsung. Hidup lu jadi lebih susah. Lu jangan bayangkan ada smart TV di rumah lu, karena itu pakai aplikasi Google TV. Artinya lu nggak bisa menikmati perkembangan zaman ketika lu dikasih sanksi sama Amerika Serikat. Lu juga nggak bisa makan mie rebus favorit lu, mie goreng favorit lu. Kenapa? Karena tepung terigunya berasal dari gandum. Gandumnya dari Amerika Serikat. Artinya apa? Lu gak bisa makan makanan yang normal, lu gak bisa makan roti, lu gak bisa makan pizza. Karena lu udah disanksi sama Amerika Serikat. Setiap negara yang ekspor barang ke daerah lu, bakal gua cut, gua sikat bahkan. Ngeri gak? Nah, itu yang terjadi di Venezuela. Akibatnya apa? Barang-barang di sana mahal. Susah hidup. Kenapa? Lu gak bisa bangun pabrik kalau gak ngutang. Ngutang dari mana? Dari luar negeri. Lu butuh investor asing. Tapi investor takut invest di Venezuela. Nanti diapain? Nanti dikena sanksi sama Amerika. Begitupun Iran guys. Iran pun udah diblokade, diboikot, disanksi habis-habisan sama Amerika Serikat. Supaya apa? Ekonominya hancur dan lama-lama kolaps sendiri. Kolapsnya tanpa perlu nembak peluru tentara Amerika Serikat. Kolapsnya dari dalam. Dan seperti yang sudah-sudah, ketika CIA masang Pahlavi menjadi raja di Iran yang pertama kali menggulingkan Mossadegh. Menurut dokumen terakhir dari CIA, mereka akhirnya mengakui Pahlavi bisa naik, Mossadegh jatuh ya karena memang CIA bermain. Mereka invest, mereka bayar preman-preman, ormas-ormas mahasiswa di Iran buat demo. Menggulingkan si Mossadegh itu. Yang berusaha menasionalisasi perusahaan minyak yang ada di Iran. Ya sekarang kejadian yang sama lagi nih, ini sejarah cuma berulang gitu aja. Ya rakyat diadu domba lagi, ujung-ujungnya yang naik budak Amerika juga, korup juga udah pasti. Jadi itulah yang terus dan akan terjadi berulang-ulang di planet bumi ini guys. Nah yang lebih parah ya, kalau seandainya itu terjadi, masalah ekonomi terjadi, intervensi dari agen-agen intelijen asing juga terjadi, dan diperparah dengan apa? Negara yang nggak bisa mencapai swasembada energi dan swasembada pangan guys. Ini ngeri, makanya ini makin penting nih. Indonesia bisa swasembada energi dan swasembada pangan. Kenapa? Karena Iran begitu gampang dihancurkan, diadu domba rakyatnya saat ini. Simpel aja, bukan hanya karena koruptor banyak di sana, iya memang militernya hancur banget. Tapi juga karena situasi makro di sana nggak bagus. Teman-teman tahu, pemadaman listrik, mati lampu di Indonesia tahun 97, 96, wah itu udah kayak makanan sehari-hari lah. Kalau lu tinggal di luar Pulau Jawa, sebulan bisa 5 kali mati lampu. Normal itu, susah lah pokoknya. Gak ada kemerdekaan di Republik ini kecuali lu tinggal di Jakarta kali. Nah itu yang terjadi di Iran hari-hari ini. Pemadaman listrik selalu terjadi di mana-mana. Pasar tenaga kerja, bursa tenaga kerja itu bisa dibilang kosong guys, nothing. Ya lu bayangin aja pengangguran di sana itu 60% guys. Ngeri gak? 60% rakyat di Iran tuh nganggur loh. Ngeri loh ini. Kalau 60% rakyat nganggur, lu juga malas buka usaha cilok di situ. Usaha kecil, UMKM. Nggak ada yang beli. Siapa yang bisa beli? Orang mereka aja nggak punya job. Sedih kan? Jadi jangan heran, makin lama ini berlanjut boykot ini, blokade sanksi ekonomi ini, ujung-ujungnya apa? Makin banyak bisnis-bisnis di Iran yang gulung tikar. Nah, sementara yang bisa survive hari-hari ini cuman apa? Cuman BUMN. Cuman mafia-mafia, bisnis-bisnis yang dimiliki oleh partai politik, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan garda revolusi Iran guys. Ya itu tadi. Tentaranya mereka juga yang sama juga lama-lama jadi belangsak juga. Dan ketika semakin banyak warga di Iran yang jatuh, turun kelas, tadinya kelas menengah jadi kelas bawah, tadinya kelas bawah menjadi penghuni jurang kemiskinan. Ujung-ujungnya apa? Rasa frustrasi, rasa benci itu makin tumbuh, makin kesel sama rejim, sama penguasa. Apalagi ketika mereka melihat ya, orang-orang yang memiliki koneksi dengan orang-orang politik, penguasa partai politik, itu tidak merasakan kesusahan mereka hidup senang, mereka hidup happy, mereka hidup di Menara Gading guys. Ngeri nih, yang di bawah makin susah, yang di atas makin kaya. Tapi kenapa? Karena mereka punya kedekatan politik. Sehingga usaha mereka walaupun negara masih susah ya mereka tetap terlindungi. Sama lah di eranya Orde Baru, mayoritas orang susah, kecuali lu deket sama presiden kan gitu. Simpel aja, tapi mayoritas susah. Lu gak percaya, lu lihat aja ya, sebelum Soeharto jatuh, berapa banyak sih orang di Indonesia yang punya sepeda motor? Sangat sedikit.
Berapa banyak sih orang di Indonesia yang punya mobil? Wah, itu udah lebih sedikit lagi. Tapi hari-hari ini orang yang tinggal di gang aja punya motor. Jadi lu bisa bayangkan ya, orang di Iran itulah Indonesia kondisi tahun 95, tahun 94 susah. So, makanya kalau kita lihat begitu gampang mengagitasi, memprovokasi rakyat di Iran ini sudah wajar. Makanya dalam beberapa hari terakhir, gue yakin makin banyak rakyat Iran yang bersatu menuntut perubahan. Gue yakin makin banyak penduduk di sana menyuarakan tuntutan untuk terjadi perubahan peta politik di Iran. Ganti rejim, ganti semuanya, ganti partai, ganti orangnya. Apalagi ya kalau teman-teman lihat ya, krisis di Iran bukan cuma soal krisis ekonomi. Kemarin gue juga udah bahas. Iran itu juga mengalami krisis air bersih karena kekeringan di sana ekstrim, sangat berkepanjangan. Begitu susahnya dapat air di Iran sampai ya mereka itu harus mengungsikan banyak warganya loh yang tinggal di ibu kota Teheran, sampai harus dipindahin rakyatnya karena udah gak layak juga buat ditinggalin terlalu padat sementara sumber air sangat terbatas. Ngeri ya. Tapi ya kabar baiknya nih, ada satu negara yang bakal muncul jadi juru selamat, negara yang tadi kita udah mention, negara yang bakal melakukan intervensi di Iran. Teman-teman tahu nggak, Washington itu udah mulai mengirimkan perlengkapan militernya, kapal-kapal perangnya. Dia sudah memobilisasi alutsista guys. Jadi alat utama sistem persenjataan mereka sudah dikirim dalam jumlah yang sangat besar ke wilayah Timur Tengah. Dan ini terjadi hanya dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, pergerakan aset-aset militer ini bakal berlanjut sampai beberapa hari mendatang guys. Karena artinya Amerika Serikat sedang merencanakan eskalasi di Iran. Bisa jadi invasi. Dan ini akan semakin menjadi kenyataan kalau oposisi di sana, demonstran di sana gagal menggulingkan pemerintahan. Maka mau gak mau ya terpaksa pemerintah Amerika Serikat harus turun tangan langsung. Artinya prajurit mereka, militer mereka menginjakan kaki di bumi Iran. Cuman ya teman-teman udah tahu lah ya, yang namanya Iran dia kan lebih pintar juga dibanding Venezuela. Mereka juga udah tahu kalau demonstrasi ini berjalan terus, situasinya stuck, macet, apa yang terjadi pasti akan ada intervensi dari asing, Israel atau Amerika Serikat. So mereka langsung bikin pernyataan, kalau sampai ada tentara Amerika Serikat yang masuk menginjakan kakinya di tanah Iran, Iran akan membombardir, menghancurkan, menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, kapal-kapal Amerika Serikat yang ada di Arab. Ya teman-teman udah tahu lah, tetangganya Iran itu adalah sahabat baiknya Amerika Serikat. Arab Saudi best friendnya Amerika Serikat. Israel, Kuwait, Bahrain, Jordania. Inilah kode dari Iran. Karena Iran juga udah tahu, sebentar lagi rejim gue bakal jatuh. Sebentar lagi bakal datang tentara masuk ke negara kita. Siap-siap aja, kita hancur bareng-bareng. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Amerika Serikat merasa mereka bisa take over Iran semudah take over Indonesia, semudah take over Venezuela. Faktanya tidak. Gue mengatakan Amerika Serikat akan menghadapi musuh terbesarnya di abad ini, yaitu Vietnam Jilid 2 yang menghabiskan biaya dan nyawa begitu banyak orang Amerika Serikat di Iran. Karena beda nih medan perangnya nih. Yang dilawan bukan pasukan sendal jepit nih di Iran nih. Enggak, beda. Ini ya tentara beneran dan udah bertahun-tahun berperang saling bunuh di Timur Tengah. Jadi memang pro lah soal perang-perangan ini. Memang korup, memang. Jenderalnya gak becus, memang. Tapi jangan dianggap sama juga bahwa militer Iran ini sama dengan militer-militer cap kaki 5 yang ada di Afghanistan, yang ada di Afrika, atau yang ada di Amerika Latin. Beda nih, teman-teman bakal lihat Amerika Serikat bisa jadi bangkrut kalau benar-benar berperang dengan Iran. Nah yang paling penting menurut kalian gimana guys? Menurut kalian kenapa ya Amerika Serikat kayak penting banget ya ikut campur dalam masalah demonstrasi yang terjadi di Iran? Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini jangan-jangan berhubungan dengan Cina. Kenapa? Kan teman-teman udah tahu, Cina itu crude oilnya impor dari 3 negara ini. Rusia, Venezuela, dan yang terakhir Iran. Dan impor dalam jumlah besar. Supply dari Venezuela udah ditutup. Next, kalau Rusia ya agak lebih sulit ya. Next tentunya Iran yang akan dikenakan blokade besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan di teluk-teluk yang ada di Timur Tengah. Artinya apa guys? Artinya kita bakal tambah cuan guys. Makanya teman-teman jangan heran kalau saham favorit kita udah mulai naik tinggi nih dan bakal naik lebih tinggi lagi. Nah anyway, lu penasaran gak sih apa sih hubungan spesial sebetulnya yang terjadi antara Iran dengan Cina? Lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail lagi hubungan segitiga antara Venezuela, Iran, dan China di part 2? Kalau lu setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes, kita segera bikin videonya. Dan yang paling penting lagi, jawab dong pertanyaannya. Menurut kalian, siapa yang akan lebih dahulu diserang oleh Donald Trump? Greenland, Colombia, Kuba, atau Iran? Kalau menurut Benix, Iran. Menurut kamu siapa? Jelasin dong alasannya apa.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan mau gampang dan mudah diadu domba ya sama narasi-narasi media yang ada di Indonesia. Bisa jadi mereka cuma kaki tangan CIA. Ditunggu komentarnya sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.